Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari kelas eh perangkat lunak IoT. Tahu nggak IoT dalam industri ini? Jadi kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang buku yang di-share sama Pak Dika, yaitu IoT Application for Sustainable Development. Di sini di satu ada eh, penjelasan dulu apa itu Industrial Internet of Things atau IoT. Jadi kita mulai dulu dari konsep dasarnya gitu. Jadi IIoT dia pada dasar tuh eh, sebuah pengembangan IoT yang diterapin khusus buat dunia industri. Kalau misalkan dulu tuh kayak mesin-mesin kerjanya tuh kayak terpisah gitu dan cuma bisa dipantau manual. Nah, kalau sekarang mesin, sensor, robot, dan sistem kontrolnya juga bisa terhubung dan saling komunikasi gitu secara otomatis. Nah, hasilnya jadinya industri bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang langsung dari lantai produksinya. Jadi nggak lagi sekedar manufaktur biasa, tapi smart manuf apa ya, smart manufaktur yang lebih cepat, lebih efisien, dan jauh lebih aman gitu. Eh, Ya, perubahan ini yang kemudian jadi fondasi dari revolusi industri 4.0. Dan next slide ada layer arsitektur IIoT. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknis, industrial IoT itu punya arsitektur berlapis-lapis gitu, supaya aliran datanya itu rapi dan aman. Nah, misalkan di level primo itu ada eh, perception layer, yaitu sensor atau apa ya, aktuator yang baca kondisi mesin. Misalkan kayak getaran, suhu, kanan, atau kualitas produk. Nah, semua data itu dibawa sama network layer atau protokol. Misalkan kayak MQTT atau 5G. Nah, itu menuju layer aplikasi. Nah, application layer ini yang nampilin data dalam bentuk dashboard. Kayak misalkan tugas perangkat lunak IoT kemarin, itu kan eh, dari aktuator atau sensor ngirim data ke MQTT, MQTT ke application layer, ke website. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Alur itu sensor jaringan aplikasi dan tiap layer tuh punya tugas saling balancing lah. Nah, ketiga ada teknologi inti pendukung IIoT. Jadi industrial IoT itu bukan cuma soal pasang sensor doang gitu, tapi tentang gabungan berbagai teknologi. Misalkan data dari sensor dalam jumlah besar, kayak misalnya butuh cloud computing buat analisis. Tapi di sisi lain ada proses yang harus jalan super cepat, kayak edge computing, kayak Tesla gitu. Nah, itu tuh proses data langsung di dekat mesin, jadi tanpa harus nunggu cloud. Kemudian ada AI dan machine learning yang digunakan buat prediksi kerusakan atau mendeteksi cacat produk gitu. Nah, sistem cyber physical ini buat mesin dapat interaksi dalam tanda kutip secara cerdas gitu dengan lingkungan industrinya. Jadi industrial IoT itu kayak apa ya? Kayak orkestra teknologi gitu. Jadi semuanya bekerja sama buat ciptain pabrik yang smart gitu, yang responsif. Dan itu ada manfaat IoT bagi industri. Jadi kalau ditanya apa dampak langsungnya buat industri, jadi manfaatnya sih banyak banget ya. Misalnya kayak buat perawatan mesin gitu. Yang dulu misalkan sifatnya kayak reaktif. Misalkan mesin rusak baru diperbaikin. Nah, sekarang bisa prediktif. Karena kita bisa tahu nih kapan mungkin mesinnya kapan rusak atau mungkin ada bug atau problem.
dan sebelum rusak total gitu. Ya kita bisa prediksi. Nah, sensor tuh bisa baca ada tanda-tanda kerusakan bahkan sebelum terjadi kerusakan yang besar gitu. Jadi downtime-nya bisa ditekan lagi. Nah, lalu kualitas produknya itu meningkat karena sistemnya tuh bisa deteksi cacat sedini mungkin. Jadi dari sisi biaya, energi, dan material juga jadi jauh lebih efisien karena penggunaan daya tuh bisa dikendalin secara real time gitu. Intinya tuh IoT tuh bisa bikin industri bisa jalan lebih cepat, lebih hemat, lebih presisi. Itu ada tantangan implementasi IoT. Jadi walaupun terdengar ideal ya, implementasi IoT itu tetap ada tantangannya pasti. Jadi banyak industri tuh masih pakai mesin lama yang belum bisa dukung sensor digital. Jadi perlu banyak invest ke integrasinya. Apalagi pabrik-pabrik yang udah dari zaman dulu yang gede banget itu kan biasanya masih manual mesin-mesinnya. Jadi belum belum modern lah. Nah, tantangan besar lain itu adalah keamanan pasti. Karena ya teknologi nggak jauh dari eh, keamanan juga. Karena apalagi IoT itu juga cukup rawan kalau buat masalah keamanan. Jadi semakin banyak perangkat yang terhubung ke jaringan, resiko cyber attack itu juga pasti meningkat. Nah, lalu ada masalah SDM. Jadi orang yang ahli gabungan antara otomasi industri, IT sama data analis tuh masih dikit supply-nya. Jadi perjalanan ke IoT itu masih apa ya? Emang menjanjikan gitu, tapi pasti butuh strategi, butuh latihan apalagi dan kesiapan teknologi yang matang gitu. Nah, ini ada contoh penerapan IoT-nya. Jadi biar lebih gampang bayangin ya. Kita bisa lihat contoh penerapannya, misalkan smart factory yang memungkinkan. Jadi produksi otomatis penuh dengan robot dan sensor yang saling koordinir gitu pekerjaannya. Terus ada lagi digital twin yang buat replika digital pabrik. Jadi perusahaan tuh bisa menguji perubahan layout atau strategi produksi tanpa ganggu eh, operasi nyatanya gitu, tanpa ganggu di real life-nya. Terus ada supply chain. Nah, supply chain juga bisa makin smart karena bahan baku sampai barang jadi itu bisa dilacak secara real time. Terus eh, apa misalnya pengelolaan energi di pabrik juga bisa diatur otomatis gitu. Jadi buat ngurangin pemakaian listrik di jam-jam tertentu. Dan ini juga bukan konsep masa depan. Banyak perusahaan tuh yang udah ngeimplementasiin sekarang. Nah, ini masa depan IoT. Jadi kalau kita lihat di arah perkembangan teknologi, eh, industri IoT itu industrial IoT, sorry, bakal terus bergerak ke level yang lebih otonom gitu. Misalnya kayak AI, 5G, dan edge computing tadi itu buat mesin makin bisa ngambil putusan sendiri gitu dan dengan akurasi bagus. Dan fokus berikutnya bukan cuman biaya, tapi juga keberlanjutan. Kayak gimana sih industri bisa ngurangin limbah energi dan emisi karbon mungkin tanpa mengorbankan produktivitas. Dan di masa depan, pabrik tuh bukan cuman lebih pinter lagi, tapi juga lebih hijau, eh, lebih green. Jadi mungkin ngurangin limbah atau ya semacam itulah. Dan lebih aman buat pekerjaan juga gitu. Dan perusahaan yang berani ngadopsi IoT sih harusnya lebih cepat punya apa ya, punya advantage kompetitif yang susah disusul sama kompetitornya.
Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.